Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Allah, kita sebentar aja ya, 5 menit 10 menit ya, 10 menit. Yang penting ilmunya nyampe benar. Seperti biasa kita akan kasih banyak kuis ya, jadi siap-siap jawab kuis. Apabila bisa jawab kuis, angkat tangan. Apabila jawabannya benar, gocap. Oke? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, oke, kuis pertama nih. Ini bulan Ramadan, bulan penuh barokah. Karena di dalam bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari mantap. Cari itu malam. Cari itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam kitab Durratun Nasihin, ketika para malaikat pada pagi harinya mau balik ke langit, maka para malaikat yang malam harinya itu melihat bagaimana taatnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar tersebut. Maka para malaikat bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa balasan yang akan diberikan Allah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketaatan mereka di malam Lailatul Qadar ini?" Oke. Maka Jibril mengatakan, Allah akan memberikan rahmat kepada umatnya Rasulullah SAW. Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Dan Allah akan maafkan kekhilafan mereka. Ini men, 3. Kita dapat rahmat. Semua kita dapat rahmat, men. Kedua, kita dapat ampunan. Semua kita dapat ampunan, men. Untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Dan yang kita semua dapat kemaafan. Untuk semua kekhilafan yang kita lakukan. Kecuali 4 golongan manusia. Nah, ini men, hati-hati. Jangan sampai kita termasuk 4 golongan manusia ini. Yang pertama, orang yang suka mabok mesti angkat tangan, bos. Kalau nggak angkat tangan gue bingung. Ada suara nggak ada tangan. Jadi kita mau ngasih siapa bingung, bener ya? Oke. Jangan mabok-mabokan, men. Rese hidup kita kalau mau mabuk-mabukan. Ente kagak dapat rahmat, ente kagak dapat ampunan, ente nggak dapat kemaafan. Yang kedua, jangan durhaka kepada orang tua. Jangan durhaka sama orang tua, lu nggak dapat rahmat, lu nggak dapat ampunan, lu nggak dapat maaf. Yang ketiga, jangan suka mutusin tali silaturahmi. Jangan, men. Dan yang 4, jangan suka bertengkar. Itu sebabnya di Indonesia ada tradisi itu. Pokoknya kalau lebaran yang hobi mabok-mabokan, lebaran jangan mabok-mabokan. Ini gara-gara kitab Durratun Nasihin ini adalah satu kitab yang populer di Indonesia. Jadi biar kata lo hobinya mabok-mabokan, tapi lebaran jangan mabok-mabokan. Bener gak? Ini gara-gara ini Durratun Nasihin ini, bener gak? Yang kedua, itu sebabnya di Indonesia ada tradisi, pokoknya kalau lebaran mudik, temuin orang tua. Minta maaf sama orang tua, minta ridhonya orang tua. Ini gara-gara ini nih. Supaya kita nggak termasuk 4 orang itu. Yang keempat, yang ketiga, itu sebabnya di Indonesia ada tradisi maaf-maafan, maaf lahir batin. Supaya kita nggak termasuk orang yang mutusin tali silaturahim. Yang udah putus, ya sambung lagi silaturahimnya. Itu sebabnya di Indonesia juga kita kenal nggak kenal, pokoknya kita jangan tengkar lah. Pokoknya maaf-maafan aja dah. Kalau lebaran udah maaf lahir batin aja pokoknya. Supaya kita nggak termasuk 4 golongan orang yang disampaikan oleh Jibril. Enggak termasuk orang yang dapat rahmat, enggak termasuk orang yang dapat ampunan, enggak termasuk dapat maafan dari Allah. Oke? Di malam itulah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang-orang yang malam itu melakukan ketaatan kepada Allah, ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, Allah akan angkat derajat kita. Walaupun ilmu kita sedikit, walaupun amalan kita sedikit. Kalau kita dapat menjalani hidup ini dengan 4 hal. Oke?
Ilmu ente sedikit, enggak apa-apa. Amalan sedikit, enggak apa-apa. Asal ente bisa jalanin hidup ini dengan 4 hal. Yang pertama, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, Allah akan angkat derajat kita, walaupun ilmu kita sedikit, walaupun amalan kita sedikit, kalau kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Ente udah dapat belum tadi? Hah? Udah. Jalanin aja hidup lah. Sesusah-susahnya hidup nggak apa-apa. Jalanin aja, sabar aja dah. Lewat juga. Kita umur udah 62 men. Macem udah ke masalah hidup yang kita lewatin. Ya, kemarin COVID ya lewat juga. Bener gak? Jalanin aja dah. Sesusah-susahnya hidup. Asal lu sabar. Lewat dah. Karena innallaha ma'as-sabirin. Karena Allah sungguh bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, Allah akan angkat derajat kita, walaupun ilmu kita sedikit, walaupun amalan kita sedikit, kalau kita mampu menjalani hidup ini dengan penuh kesederhanaan. Hidup yang sederhana aja men, tuh harta, lu taruh di tangan, jangan lu taruh di hati. Yang sederhana aja, kaya mah boleh. Tapi mah tenang aja, lu sadar aja lah. Lu pinter, lu hebat, lu jagoan itu karena Allah juga. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu harta yang banyak juga karena Allah juga yang ngasih, bener gak? Udah sederhana aja hidup, bener gak? Yang ketiga, Allah akan angkat derajat kita. Walaupun ilmu kita sedikit, walaupun amalan kita sedikit, kalau kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kemurahatian ya Bapak, mantap Bapak. Ya Bapak. Oke. Murah hati aja men. Allah baik banget sama kita. Allah kagak pernah pelit sama kita. Ente belajar pelit dari mana? Kita berapa banyak buat dosa, yang kecil maupun yang besar. Udah khatam kita segala macam dosa udah pernah kita lakuin, bener gak? Tapi Allah tetap baik sama kita. Allah kagak pernah pelit sama kita. Lah, ente kenapa jadi pada pelit, bener gak? Jangan pelit-pelit, men. Yang keempat, terakhir. Allah akan angkat derajat kita. Walaupun ilmu kita sedikit, walaupun amalan kita sedikit, kalau kita mampu menjalani hidup ini dengan akhlakul. Coba. Baik jemaah sekalian, jangan lupa hindari diri dari 4 jenis orang. Jangan mabok-mabokan, jangan durhaka sama orang tua, jangan suka memutuskan tali silaturahim, dendam sama orang, jangan. Yang keempat, jangan suka bertengkar, jangan suka musuh-musuhan. Oke? Insyaallah kita akan dapat rahmat, dapat ampunan, dapat kemaafan dari Allah. Jalani hidup ini dengan 4 hal agar Allah angkat derajat kita walaupun ilmu kita sedikit, walaupun amalan kita sedikit. Yang pertama, jalani hidup dengan penuh kesabaran. Yang kedua, jalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Yang ketiga, jalani hidup dengan kemurah hatian. Dan yang keempat, jalani hidup dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menggugurkan semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Dan insya Allah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diridhai Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.